Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, pergantian tahun sudah di depan mata. Dalam hitungan hari, tahun baru akan berganti ke 2023. Selama 365 hari banyak peristiwa yang terjadi. Dan inilah rangkuman beragam peristiwa yang banyak menarik perhatian publik selama tahun 2022. Tahun 2022 akan segera berakhir dan berganti tahun ke 2023. Selama 1 tahun ini, Indonesia mengalami banyak peristiwa mulai dari agenda internasional, bencana alam hingga berita duka. Dan berikut rangkuman peristiwa besar yang terjadi selama tahun 2022 dan banyak diperbincangkan publik. MotoGP Mandalika 2022. MotoGP jadi acara internasional besar pertama yang dihelat Indonesia. Indonesia jadi tuan rumah seri kedua MotoGP yang berlangsung di sirkuit Mandalika, Lombok, NTB pada 18 hingga 20 Maret 2022. Ratusan ribu orang datang untuk melihat langsung sekaligus menjadi bagian dari sejarah. Perhelatan ini membawa berkah ekonomi bagi pelaku wisata di Lombok. Hotel dan restoran kembali hidup selama perhelatan berlangsung. Bahkan, pebalap MotoGP sendiri sangat antusias dan menyempatkan berwisata di Lombok. Tercatat Marc Marquez, Fabio Quartararo, Alex Rins, dan Taaki Nakagami memuji keindahan alam Lombok di sosial media. Mudik Lebaran 2022. Tradisi mudik identik dengan perayaan Hari Raya Idul Fitri. Lebaran tahun 2022 menjadi momen perdana masyarakat mudik setelah absen selama 2 tahun akibat PPKM. Pemerintah mengizinkan masyarakat mudik dengan syarat telah 2 kali vaksinasi dan booster. Selama masa mudik, survei Balitbang Kemenhub pada 22 sampai 31 Maret 2022 mencatat total 85,5 juta orang pergi mudik. Euforia masyarakat merayakan Idul Fitri di kampung halaman sangat tinggi. Transportasi darat khususnya kendaraan pribadi menjadi opsi pilihan terbanyak yang melintas di jalan tol dan jalan nasional. Selain MotoGP Mandalika, hajatan olahraga internasional lainnya adalah balap mobil listrik Formula E. Gelaran yang berlangsung di sirkuit E-Prix Ancol, Jakarta ini menjadi gelaran Formula E pertama di Asia Tenggara dan Indonesia. Serangan siber hacker Bjorka. Publik Indonesia diramaikan dengan kasus peretasan dan pembocoran data pribadi yang dilakukan oleh hacker beranonim Bjorka. Hacker Bjorka melalui media sosial miliknya menyatakan telah membobol sejumlah dokumen dan data milik lembaga negara, termasuk diantaranya dokumen surat menyurat Presiden Joko Widodo. Bjorka mengklaim memiliki 1,3 miliar data registrasi SIM prabayar salah satu provider di Indonesia, dan mengklaim memiliki data ratusan juta penduduk Indonesia yang ia akui diambil dari server KPU. Tidak berhenti di situ, Bjorka di forum daring juga membocorkan data pribadi lengkap pejabat publik. Aksi Bjorka berlanjut ke peretasan penggunaan aplikasi My Pertamina, meski kejadian tersebut dibantah pihak Pertamina. Wafatnya Eril di Sungai Are. Masyarakat Indonesia pada Mei 2022 berkabung atas wafatnya putra pertama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Emeril Kan Mumtaz atau yang akrab disapa Eril. Eril dilaporkan hilang saat berenang di Sungai Are, Kota Bern, Swiss pada Kamis 26 Mei 2022. Saat itu Eril berenang bersama adik dan temannya, diduga Eril terbawa arus Sungai Are. Eril dinyatakan meninggal dunia setelah jenazahnya ditemukan di bendungan Engehalde di Kota Bern pada 8 Juni 2022. Eril berada di Swiss untuk mencari sekolah guna melanjutkan jenjang pendidikan S2. Jenazahnya lalu disemayamkan di sebuah masjid Al-Mumtaz yang dibangun sang ayah. Selamat jalan Eril. Kasus Sambo. Peristiwa aksi penembakan anggota polisi Nofrian Syah Yosua Huta Barat atau Brigadir J jadi topik yang ramai dibincangkan masyarakat Indonesia di berbagai media. Kasus ini bermula dari laporan aksi tembak-menembak antara anggota polisi di sebuah rumah dinas di Bilangan Kalibata, Jakarta Selatan. Seiring berjalannya waktu terungkap bahwa baku tembak hanyalah skenario belaka. Menko Polhukam Mahfud MD bahkan memberikan perhatian serius. Pasalnya, kasus penembakan Brigadir J melibatkan banyak pihak dan barang bukti. Hingga kini, kasus ini masih dalam persidangan. Tragedi Kanjuruhan. Indonesia kembali berduka dalam sebuah tragedi sepak bola. 1 Oktober 2022, laga Arema FC melawan Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan berakhir rusuh. Kerusuhan terjadi setelah pertandingan berakhir dan pendukung mulai masuk ke dalam lapangan. Petugas yang melihat banyak pendukung ke lapangan kemudian menembakkan gas air mata untuk membubarkan pendukung. Massa yang panik lari berhamburan, imbasnya ratusan orang tewas.
Pemerintah pada 3 Oktober lalu membentuk tim gabungan independen pencari fakta untuk mengusut kejadian ini dengan Menko Polhukam sebagai ketuanya. Dari investigasi tim TGIPF, penyebab cacat dan tewasnya korban disebabkan akibat berdesak-desakan setelah gas air mata menyebar. Polisi kemudian menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus ini. Vaksin Indovac. Vaksin merah putih dengan merek Indovac jadi vaksin COVID-19 pertama yang berhasil diproduksi Indonesia melalui produsen PT Bio Farma. Efikasi vaksin Indovac mengacu pada hasil uji laboratorium imun pada uji klinik fase 3. Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama yang disuntik menggunakan vaksin Indovac pada 24 November 2022 sebagai booster kedua. Efek samping dari uji klinik vaksin Indovac dilaporkan bersifat ringan. KTT G20. KTT G20 merupakan acara internasional terbesar selama 2022 yang sukses digelar oleh Indonesia. Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT G20 sejak 1 Desember 2022 hingga November 2022. KTT G20 dihadiri para kepala negara dan lembaga dunia serta ribuan delegasi, baik luar dan dalam negeri. Saat KTT G20 berlangsung, Indonesia berkesempatan menampilkan potensi ekonomi, budaya, dan wisata. Tidak lupa diplomasi kuliner turut meramaikan KTT G20. Perhelatan ini mendapat pujian dari berbagai pimpinan negara atas keindahan dan keramah tamahan Indonesia. Pemekaran Provinsi Baru Papua. Pemerintah berkomitmen mempercepat pemerataan dan kesejahteraan rakyat Papua, salah satunya dengan cara pemekaran Papua menjadi 3 daerah otonomi baru, yakni Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Penetapan daerah otonomi baru telah disetujui oleh pemerintah dan DPR RI. Kebijakan pemekaran wilayah di Papua disebut Presiden Joko Widodo merupakan permintaan masyarakat Papua sendiri. Kepala negara meyakini dengan dibentuknya daerah otonomi daerah baru, pemerataan pembangunan dan kesejahteraan bisa tercapai dengan baik. Gempa Cianjur. Jelang akhir tahun, Indonesia diwarnai peristiwa gempa Cianjur bermagnitudo 5,6. BNPB mencatat, per 7 Desember 2022, gempa ini telah menewaskan 334 jiwa, dengan korban pengungsi sebanyak 114.000 jiwa. Sementara rumah rusak berat tercatat 4.376 unit, rusak sedang 5.306, dan rusak ringan 8.182 unit. Dalam kunjungan Presiden ke lokasi gempa, Presiden mengatakan pemerintah akan memberikan bantuan renovasi rumah dengan nominal berkisar antara 10 hingga 50 juta rupiah. Pengesahan Undang-Undang KUHP. Indonesia memasuki babak hukum baru setelah diresmikannya RKUHP pada 6 Desember 2022. Butuh puluhan tahun untuk RKUHP disahkan menjadi undang-undang. Indonesia selama ini menggunakan Undang-Undang Warisan Belanda. Dalam perumusannya, pemerintah melibatkan partisipasi publik dan akademisi. Sosialisasi pun gencar dilakukan pemerintah agar masyarakat mengenal KUHP dengan baik. Meski begitu, Menkumham Yasona Lawli mengatakan RKUHP baru efektif 3 tahun lagi. Presiden kunjungi Katedral Bogor. Ada yang spesial dalam perayaan Natal tahun ini. Presiden Joko Widodo tidak hanya mengucapkan selamat Natal di laman media sosial, namun juga mendatangi langsung 2 gereja di Bogor, Jawa Barat. Kunjungan kepala negara menjadi kado Natal bagi umat yang beribadah. Pasalnya, Presiden bersedia menunggu di luar gereja agar tidak mengganggu prosesi ibadah. Presiden berharap masyarakat Indonesia mampu menjaga kerukunan beragama dan menjunjung toleransi. Itulah beberapa rangkuman peristiwa besar yang terjadi selama tahun 2022 dan banyak diperbincangkan publik. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.